Mbak Ayu, bagaimana Mbak Ayu? Kebayaku bagus sekali toh. Loh, kenapa toh Mbak Ayu? Wajahnya kok ya cemas begitu? Ini kan gak boleh, Dek. Pamali, kamu kok deket banget sih? Jadi Mbak Ayu ini masih khawatir masalah yang ke lokasi itu? Iya, besok itu kan Selasa Kliwon, tanggalnya 13. Kamu kan tahu, Dek, kalau Mbak Klenting itu... Biasalah Mbak Ayu. Nenek dengan lonceng tengah malam itu takhayul Mbak Ayu. Itu hanya legenda. Boleh jangan dipermasalahkan toh. Itu suara apa, Dek? Udah jadi terusin lagi ceritanya. Aku takut. Kamu kan orang baru di sini. Kamu jadi harus tahu cerita daerah sini kayak apa. Iya, tapi aku gak mau denger lagi. Aku takut. Kakak tuh sengaja ya ceritain kayak gitu, mau nakut-nakutin aku kan. Makanya cerita kayak gitu malam-malam gini. Gak mau Ya udah, iya. Sekarang buka matanya. Gak mau, aku takut. Buka matanya. Nggak. Aku janji akan selalu ngejagain kamu seumur hidup aku. Kamu mau jadi istri aku? Kamu dilamar. Iya, Ma. Ya ampun, Sari apa? Terus bagaimana dengan pendapat ayah kamu? Iya, maksudnya ayah kamu udah tahu belum masalah ini? Justru itu tante, Om. Saya belum bilang sama ayah. Bilang. Gini Ma, Pak, kita tuh emang sengaja minta restu dari mama papa dulu. Baru kita ke ayahnya Fauzan. Kalau begitu mah, papa jelas merestuinya. Ya, saya juga setuju banget. Happy for you, sayang. Setuju, San. Ayah setuju. Nak Rani tuh bibit, bebet, dan bobotnya bagus. Jadi cocok kalau jadi menantu ayah. Terima kasih ya. Andai aja ibu masih ada. Sri, kamu harus masak-masak. Kita harus rayakan berita besar ini. Aku udah khawatir dia ketularan si Budi. Si Budi.
Ngeri siapa? Tetangga kita itu loh, yang jejaka tua itu. Ya beda Thomas, dia itu mah nggak suka perempuan. Beda sama keponakanku tersayang ya. Dulu aja kamu pernah pacaran sama siapa? Sudah nentuin tanggal pernikahannya. Oh, kapan? 3 bulan lagi, tanggal 13. Itu barengan sama hari ulang tahunnya Rani yang ke-23. Itu kan itu hari Anggoro Kasih loh. Aduh, itu malam Selasa Kliwon. Yang benar kamu Fosan. Kamu nggak bisa ganti hari lagi. Jangan tanggal itu dan hari itu. Kenapa Tante? Kamu nggak bisa ya ubah hari pernikahan kamu. Itu kan hari Anggoro Kasih, hari Selasa Kliwon loh. Kamu ingat nggak? Hari meninggalnya ibu kamu kan hari Selasa Kliwon juga. Itu cuma kebetulan aja. Fosan, itu hari apesnya almarhumah ibu kamu. Pamali Fosan, kamu nggak mau kan pernikahan kamu gagal? Dan kamu akan menjadi sia seumur hidup kamu gara-gara kamu nikah Selasa Kliwon. Tante jangan percaya sama tahayul. Semua hari itu hari baik. Kamu nggak percaya apa-apa? Pamit ya Tante. Aduh, Fosan. Pamit ya. Ya ampun. Ih, nggak percaya aku dibilangin sama yang lebih tua. Kak, aku mau ngasih lihat kakak persiapan yang udah aku buat. Persiapan apa aja? Aku udah siapin baju pengantin, udah siapin souvenir, undangan. Kamu udah dapat baju pengantin? Udah dong, kan aku udah berhenti kerja. Makanya aku punya waktu luang yang banyak. Oh ya, Kenapa? Setelah kita nikah nanti, kita bakal pindah dari sini nggak? Iya, nanti kita bakal ke Kalimantan. Soalnya temen aku yang udah lulus kuliah duluan ngajakin aku kerja di kantornya dia. Nggak keberatan kan? Enggak kok, nggak apa-apa. Justru sebelum aku pindah, aku pengen berbuat sesuatu buat daerah sini. Benar. Bener. Aku pengen bantuin Mas Budi. Ya, jadi sukarelawan buat Karang Taruna di sini. Kok kamu malah diem? Yuk. Ini persiapannya nih, aku udah siapin. Ini buat usahanya. Ini barang-barang yang udah aku siapin. Ya lumayan lah nyicil-nyicil seserahan, ya kan? Jujur ya kak, awal aku pindah ke sini aku tuh gak nyaman. Tapi beda sama sekarang. Kalau sekarang aku jadi punya banyak ide buat bantuin anak-anak Karang Taruna di sini. Ya untuk bikin mereka gaul. Aku kan bisa mengajarin mereka bahasa Inggris. Kak, kakak sedih ya? Sedih kenapa? Aku nggak apa-apa kok, aku cuma haus. Kakak aus. Yaudah tunggu sebentar ya.
jangan dilihat. Kok jangan? Ya jangan, ini kan buku harian aku. Ya justru itu kan punya kamu. Seharusnya aku nggak apa-apa kan ngelihat. Jadi aku tahu apa yang kamu tulis. Boleh, ini kan rahasia. Rahasia taruh di atas meja. Hai. Teman-teman, ada Kak Rani. Hai. Apa kabar semuanya? Baik. Kamu apa kabar? Baik, Kak. Oh ya, kenalin, aku Titin, Rani. Jepitan kamu bagus banget deh. Kamu beli di mana? Itu pasti serangganya dari plastik, tapi persis banget ya, asli. Ini serangga asli, Kak. Diawetin hidup-hidup, setelah ditangkap dimasukkan ke dalam etil alkohol selama 2 hari. Kakak mau coba? Enggak, makasih. Titin, jangan nakutin mentor baru kita dong. Nanti kalau dia nggak mau main kesini lagi gara-gara kamu gimana? Oh iya ya, maaf ya kak. Kakak suka kupu-kupu. Kalau misalnya kakak suka kupu-kupu, nanti Titin bikinin bros kupu-kupu. Gimana? Dari kupu-kupu hidup? Enggak deh, nggak usah. Makasih. Ya enggak lah kak, pakai benang wol. Abis itu dirajut. Titin kan bisa ngerajut. Yuk kita masuk yuk. Masuk ke dalam aula. Tenang-tenang ke dalam kak. Yuk. Kebetulan aku lulusan Akademi Bahasa Inggris. Jadi aku bisa lah dikit-dikit ngajarin kalian bahasa Inggris. Oh, kak udah punya pacar belum? Kamu nggak tahu, Kak Rani ini kan tunangannya Mas Fauzan. Ah, masa sih? Iya, coba deh lihat. Di jari kirinya ada cincin. Itu kan cincin tunangan. Kalau cincinnya ada di jari kanan, itu berarti cincin kawin. Iya kan, Kak? Udah. Kok jadi ngomongin masalah pribadi? Kita mulai aja ya hari ini ya. Pokoknya tante nggak akan setuju dengan hari pernikahan kamu, Fauzan. Ya maaf kalau gitu tante. Soalnya persiapan saya sama Rani itu udah mateng. Rani udah bayar uang saya buat kursi. Tapi Fauzan, Udah Lasri, udah. Mas, tetap nggak mungkin kita lakukan, Mas. Mas sadar nggak sih, tanggal 13 itu hari Anggoro Kasih, Selasa Kliwon. Dan itu hari apesnya almarhumah istri kamu, Mas. Masa kamu lupa sih? Kan telat kan. Heh, Fauzan, kita belum selesai bicara. Maaf ya aku telat. Iya, nggak apa-apa. Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Ya udah yuk.
Makasih ya udah nganterin aku pulang. Ran, Kakak duluan aja nggak enggak, apa-apa. kamu duluan aja. Tadi aku habis lihat gedung. Nah, pas banget tanggal 13 itu kosong. Jadi aku langsung lunasin pembayarannya. Jadi kamu udah bayar gedungnya? Udah, pakai uang mamaku dulu. Kakak nggak marah kan? Enggak marah. Tadi kakak mau ngomong apa? Tadi mau ngomong ini. Udah nggak penting, nggak usah dibahas lah. Aku pamit ya. Aneh. Apa Kak Fauzan ragu-ragu ya? Dia jadi nggak semangat gitu kalau aku ngomongin soal perkawinan kita. Jangan-jangan dia mau batalin. Kok sepi, Tin? Yang lain pada nggak suka. Kenapa? Sakit? Bukan. Terus? Jadi gini, Kak. Jadi ada gosip yang bikin mereka nggak datang. Iya, Kak. Mereka nggak penampakan. Ada lonceng maut yang bunyi pada tengah malam kemarin. Maksud kamu legenda Mbah Kelenting? Iya. Si nenek Kelenting itu muncul lagi. Setelah sekian lama kabarnya udah gak pernah terdengar. Ya ampun, Titin. Di sini masih aja percaya kayak gitu. Ini ya, istilahnya kalau orang di luar negeri itu sekarang udah pada mikirin pengen piknik ke bulan. Masa yang di sini masih aja percaya kayak gituan sih? Ada apa, Kak? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Lagian suaranya juga udah nggak kedengeran lagi. Tapi Titin takut, Kak. Kamu nggak usah takut, Tin. Palingan itu cuma anak kecil aja yang lagi main lonceng. Tapi kan ini udah gelap, Kak. Anak-anak di sini tuh nggak mungkin main sampai jam segini. Halo, Kak Fauzan. Ran. Titin. Titin mau pulang. Kak Fauzan. Kak Fauzan. Jangan kayak gitu sama Titin, orang dia ketakutan gitu.
Kamu kalau bisa nggak usah deket-deket sama orang yang tadi ya, si Titin. Emangnya kenapa? Ntar jelasin. Aku tahu. Kamu tahu? Iya, aku tahu. Aku kasihan sama dia. Kok kasihan sih, orang salahnya dia? Kan, kakak tuh sama aja kayak anak-anak di sini ngejauhin Titin karena Titin punya hobi aneh ngumpulin serangga. Kok serangga sih? Ya iyalah. Aku tahu kok kayaknya dia tuh nggak punya temen di sini karena itu, karena dia punya hobi ngumpulin serangga. Padahal itu kan nggak ada bedanya sama anak-anak cewek lain suka ngumpulin boneka. Apa anehnya itu? Ya aku cuma kasih tahu kamu, aku nggak suka kamu temenan sama dia. Kakak kan tahu sendiri, aku itu nggak suka dibentak-bentak. Kamu kemana? Ayo apaan? Kalau kakak ngelarang aku bergaul sama Titin, berarti kakak juga ngelarang aku untuk ajar di sini. Aku bukannya ngelarang. Aku cuma ngasih tahu kamu jangan deket-deket sama Titin, itu aja. Ya alasannya apa? Ya nanti aku jelasin. Kenapa nggak sekarang aja? Ya kenapa harus sekarang, orang nggak penting. Ya udah kalau kakak nggak mau ngasih tahu nggak usah. Ran, ayo. Aku antar, ayo. Nggak perlu, aku bisa jalan sendiri. Jendela kebuka sih. Kenapa kebuka sendiri? Tadi bukan ada kunci. Mas. 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 Dibuka sih. Mas. Mas. Kenapa? Hah? Ada apa? Yang kayak gini-gini nih Pausan gak ngerti kan. Ini langsung udah neror aku, Mas. Sebentar juga neror kamu. Pausan mana? Fosan di kosannya di Jakarta. Aduh, lumayan. Udah. Gimana sih? Kamu kan kami ngerasain. Aku yang kaget kan. Udah. Aku takut. Gara-gara diceritain legenda begituan tiap hari, akhirnya jadi kebawa mimpi.
Ma. Itu beneran tadi dia ada di situ. Nggak ada, sayang. Nggak ada kan, Papa Pak? nggak lihat siapa-siapa di luar tuh. Udah deh. Kamu salah lihat kali. Masuk aja yuk. Yuk. Udah, kamu tidur deh. Yuk, masuk kamar. Yuk. Ran, kamu nggak apa-apa kan, Ran? Enggak kok, Pak. Aku nggak apa-apa. Sayang, kamu mau nggak kalau Mama temenin Bobo di sini? Nggak usah, Ma. Atau gini saja, kamu coba telepon calon suami kamu. Ajak dia ngobrol. Siapa tahu dengan begitu kamu bisa tenang, ya. Iya, Pak. Ya udah, pokoknya kalau kamu nggak bisa tidur, kamu ketok kamar Mama, nanti Mama temenin ya. Selamat tidur ya. Sekarang saya mah takut sekali, Bu. Jadi benar gosip lonceng tengah malam itu, Bu. Iya, Bu. Tadi malam si Rani lihat penampakannya. Rani itu kan mau nikah sama Pak Ujan. Iya, justru itu, Bu. Si Rani yang dilihat penampakan itu. Ya. Pagi. Mereka kenapa ya? Kok semuanya jadi sinis ngeliat aku? Lagi ada yang nggak beres. Berarti ada yang nggak beres dong sama si Rani. Atau keluarganya. Yang saya dengar sih katanya bapaknya koruptor, Bu. Hah? Yang bener nih, Ija. Saya mah udah curiga tuh sama bapaknya si Rani. Dia kan jabatannya udah tinggi. Ngapain pula dia ditugasin di daerah kita yang kecil ini? Kenapa nggak di daerah yang gede aja gitu loh? Biar dia jadi pejabat. Pasti dia korupsi dan ketahuan, makanya dia ditugasin di desa sini. Aku malah curiga ibunya Rani itu wanita nggak bener. Masa usia umur 45 tahun kayak umur 30 tahunan? Jangan-jangan pakai susuk kali ya? Masuk akal tuh, Bu. Koruptor biasanya dapat perempuan yang nggak bener. Ya, bener. Kan hasilnya juga itu dia kerjanya hasil nggak bener. Mas, tuh kan bener. Gara-gara Fosan ngambil hari wafatnya istri kamu, sekarang Fosan jadi ketiban sial kan? Sial bagaimana, Sri? Semua orang udah membicarakan, udah menggosipkan bahwa bapaknya si Rani itu koruptor. Terus ibunya juga perempuan gak bener. Masa kamu gak denger sih, Mas? Itu kan cuma gosip, Sri. Gak usah kamu dengerin. Gimana saya gak dengerin, Mas? Semuanya pada minta sama saya untuk bicara sama kamu supaya kamu membatalkan pernikahan Fosan sama Rani. Sudahlah, Sri. Sudah. Mas, saya sebagai adik kamu sangat peduli sama Fosan. Saya sayang sama dia, Mas. Mas lupa ya, legenda zaman dulu. Calon pengantin diculik sama nenek lonceng kan. Besokannya ditemukan di kuburan. Memang sih cuma pingsan. Tapi kamu tahu kan, seluruh keluarga besar yang jadi sial. Orang tua si pengantin wanita jadi bangkrut. Orang tua si pengantin pria kecelakaan. Ya kan? Kecelakaan itu kan takdir, Sri. Bukan kutukan. Udah deh, Mas.
Kecelakaannya itu memang kecelakaan besar sampai meninggal loh Mas. Please, kamu cuma tinggal kakak saya satu-satunya di dunia ini. Saya nggak punya siapa-siapa lagi kan. Suami saya dan anak saya udah meninggal Mas. Makanya aku khawatir sama kamu Mas. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Ya udah, nanti aku coba bicara sama Fauzan. Nah, gitu dong. Jadi kamu udah bayar gedung ya? Udah, pakai uang mamaku dulu. Kakak nggak marah kan? Nggak marah kok. Ya aku cuma kasih tahu kamu, aku nggak suka kamu temenan sama dia. Kakak kan tahu sendiri, aku itu nggak suka bentak-bentak. Kok diangkat sih? Ada aja masalah. Sidang skripsi maju mundur. Sekarang malah dapat tambahan masalah kayak gini. Tapi apa benar bapaknya Rani koruptor? Apa rencana nikahku ini udah bener ya? Apa malah salah? Kesel banget loh, Pak. Kamu ini kenapa sih? Baru pulang arisan kok ngomel-ngomel cemberut lagi. Orang-orang itu, Pak. Kenapa? Masa mereka ngegosipin kita sih, Pak? Mereka ngegosipin kalau Papa itu koruptor, Pak. Padahal Mama udah jelasin berkali-kali kalau Papa itu peneliti, makanya kita pindah ke sini. Mereka bilang papa koruptor. Terus lebih parahnya lagi, Pak, kayaknya tantenya Fauzan percaya loh sama gosip itu. Terus ada lagi, Pak, yang lebih parah. Masa Mama dibilang dapetin Papa tuh pakai susuk, Pak? Coba bayangin, Pak. Wah. Keterlaluan tuh gosip itu. Kayaknya keluarganya Fauzan udah kemakan deh, Pak, sama gosip itu. Kasihan banget loh sama Rani. Gimana ya, Pak?
pagi-pagi ke sini, Pak RT? Ada hal penting, Pak, yang saya mau sampaikan. Soal apa, Pak? Itu calon mantu Bapak, Rani kan? Emang ada apa lagi tentang si Rani, Pak? Begini, Bu. Saya khawatir keluarga itu bermasalah. Makanya Bapak kalau bisa jangan berbesaran dengan keluarganya Rani. Demi kebaikan kampung kita ini, Pak. Biar penting maut itu tidak menimbulkan korban lagi, Pak. Benar, Pak. Karena semakin hari semakin banyak orang yang mendengar suara kelenting maut itu, Pak. Rani, sini kamu. Dengar ya, pokoknya pernikahan kamu sama Fauzan harus dibatalin. Kok tante jadi marah-marah sama Rani? Udah dijem belaga bingung kayak begitu. Orang sekampung tuh udah tahu. Gara-gara kamu, si Mbak Kelenting pemilik lonceng tengah malam tuh hadir, tahu nggak? Saya aja ngeliat tuh tadi malam. Serem, tahu nggak? Tapi tante, Udah bikin tapi-tapian. Kalau calon pengantin nggak bermasalah, nggak mungkin Mbak Kelenting itu muncul. Tandanya keluarga kamu tuh baik salah, tahu nggak? Sampai legenda itu jadi kenyataan. Udah, pokoknya tante nggak mau tahu. Pernikahan kamu sama Fauzan harus dibatalin. Kamu dengar nggak sih? Budak kan? Kakak kenapa? Kok nangis? Kak, kalau ada apa-apa cerita aja sama aku. Tadi aku dilabrak sama tantenya Fauzan. Dia percaya kalau aku ini bawa sial. Aku ini biang kerok. Ya ampun, Kak. Kok tantenya Fauzan jahat banget ya? Yang lebih parahnya lagi, dia minta aku batalin pernikahan aku sama Kak Fauzan. Apa? Ya udah ya, Kak Rani. Kak Rani sabar ya. Tuhan gak mungkin ngasih cobaan di luar kemampuan umatnya kok. Percaya deh sama aku. Ya. Sekarang aku yakin aku sama Fauzan bakalan benar-benar pisah. Warga di sini juga ngeliat kakak udah sinis kayak gitu kan. Kak nggak boleh ngomong kayak gitu ah. Udah ya, Kak ya. Kakak nggak boleh ngomong kayak gitu. Udah ya, Kak ya. Tin, makasih ya kamu udah nganterin aku pulang.
Sama-sama Kak Rani. Oh iya, Kak Rani kalau misalnya butuh temen, panggil aja Titin. Titin bakalan ada mau siang, mau malam. Pokoknya Titin bakalan temenin kami terus deh. Bener. Kau mau kan malam ini nginep di rumahku? Ya kalau misalnya Rani maunya kayak gitu ya boleh. Jadi gini Kak, dulu itu daerah rumah sini nih hutan angker. Makanya banyak legenda-legenda yang serem banget. Misalnya aja kayak kisah nenek Konting yang suka nyari pengantin itu Kak. Aduh, Titin, udah jangan terusin lagi ceritanya. Kamu tuh jangan percaya tahayul. Lagian ngapain sih kamu cerita-cerita tentang legenda itu? Oh iya Kak, itu apa ya? Kok bagus banget kayaknya. Ini buku harian aku. Kenapa? Kau mau lihat? Nih. Oh, enggak Kak, enggak usah. Nggak apa-apa, kalau kamu mau lihat aja. Kalau kamu mau lihat, berarti kamu adalah orang pertama yang lihat buku ini. Kemarin aja Fauzan pas mau lihat aku nggak kasih lihat, karena ini adalah buku harian rahasia. Buku harian yang bakal jadi hadiah rahasiaku buat dia. Hadiahnya buku harian Kak. Ini bukan buku harian biasa. Ini buku harian kenangan aku sama dia dari awal kita jadian sampai sekarang. Hah? Iya, buku harian ini nanti bakal jadi hadiah pernikahan kita nanti. Kak Rani, kayaknya aku udah mulai ngantuk deh. Oh, ya udah kalau gitu kita tidur ya. Tante, Bosan? Akhirnya kamu pulang juga? ada yang bilang sama aku kalau Tante habis marah-marahin Rani. Iya. Oh, jadi kamu pulang gara-gara itu aja? Iya. Oh, jadi benar Tante habis marah-marah sama Rani. Kok kamu jadi marah-marah sama Tante sih? Kamu sadar nggak? Tante sendiri udah hampir jadi korban. Tante udah hampir jatuh bangun, mau pingsan gara-gara penampakan itu, Fauzan. Terlaluan, Tante. Ada apa ini? Ada apa? Mas, ini anakmu, Mas. Bilang sama anakmu, batalin perkawinan mereka. Kalau nggak kita semua jadi korban, Mas. Ya sudahlah. Udah Fauzan, kamu masuk aja. Udahlah Sri. Rani, Kak, Titin mau pipis Kak. Kamu tahu kalau mandinya di mana? Titin tahu kok.
Rani, Kenapa sih? Bukan aku yang teriak, Ma, tapi Titin. Titin. Terus dia kemana? Tadi dia bilang mau ke kamar mandi. Sekarang dari arah suaranya sih, dia kayak ada di belakang. Kita cari dia ke belakang. Ayo. Titin. 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 Sakit, Tante. Aku dicakar. Aku ditendang. Tadi aku dari dalam. Iya, nanti aku takut, Tante. Fauzan! Fauzan! Fauzan, Apa sih Tante? kamu tahu nggak? Sekarang warga lagi ngegerebek rumahnya Rani. Hah? Sekarang udah semuanya makin jelas. Penampakan itu tuh ada lagi. Semalam makan korban. Korban Tante. Rani apa keluarganya Tante? Bukan Rani sama keluarga, tapi temennya yang lagi nginep. Itu tuh siapa? Si Titin yang warga sini juga. Udah deh sayang. Tante tuh sayang banget sama kamu. Kamu keponakan tante satu-satunya. Tante nggak mau kamu nikah sama keluarga yang terkutuk. Sekarang juga dan hari ini juga kamu harus batalkan pernikahan kamu sama Rani. Usir aja dia dari sini. Iya, usir. Bapak, ibu. Sabar sebentar. Mana bisa sabar, Pak? Sudah terjadi korban. Bagaimana, Pak? Kok Titin sampai meninggal, Pak? Kalau dia nggak mau pergi, kita bakar aja rumahnya, Pak. Tolong, Pak. Tenang. Bapak, ibu-ibu tenang. Saya rasa ini hanya salah paham saja. Sebenarnya saya itu hanya salah. Sana aja, udah bakar aja rumahnya. Sebaiknya Bapak dan keluarga segera pindah dari sini demi keselamatan keluarga dan istri Bapak. Pulang aja, Nek. Wah, Itu dia Titin. Titin. Gimana Pak Mantri? Ponakan saya tidak apa-apa, Pak. Ya, moga-moga aja tidak ada luka dalamnya. Tin, kamu sama si nenek itu dibawa kemana? Nenek itu marah ya? Ya jelas marah lah, Pak. Desa kita ini kan aman tentram. Karena kedatangan satu orang, semua jadi kacau, betul nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi tenang. Apakah kamu ngelihat penampakan nenek-nenek itu, Tin? Iya, Pak RT. Nenek-nenek itu nyeremin banget. Dan setelah saya ngeliat penampakan nenek itu, saya kebawa angin dan... Sudah. Bagaimana? Kalau Titin sekarang kita antar pulang saja. Gimana, Ibu? Iya, kasihan Titin. Kita bawa pulang aja yuk. Pak. Iya. Kita bubar aja. Awas ya kalau nekat ya. Sebaiknya Bapak dan Ibu pindah dari rumah ini demi keselamatan anak dan istri Bapak.
Kenapa jadi kayak gini sih, Pak? Aduh sayang, Mama juga bingung kok di zaman internet begini orang masih percaya yang gitu-gituan. Kolot banget sih. Ran, kamu tahu di mana calon suami kamu? Coba kamu hubungi dia. Telepon dia ya. Ya sayang, coba telepon. Mungkin emang lebih baik aku batalin aja pernikahan aku sama Fauzan. Aku gak mau ada korban lagi nantinya, Ma. Masa dibatalin? Iya, ada yang jagain kok, kita ini jagain. Dia mana nih sama keluarganya lagi? Itu Fauzan. Ini kamu. Ojak. Kemana kamu? Jangan nekat kamu. Jangan nikah sama Rani, Jan. Jangan bermain dengan aku. Syukurlah Fauzan, kamu mau datang ke sini. Saya juga minta maaf Om baru bisa datang ke sini karena kemarin kan saya di kampus. Soalnya minggu depan udah mulai sidang skripsi. Kak, ini Ran, lebih baik pernikahan kita dibatalin aja, Kak. ya nggak bisa gitu dong Ran. Kamu jangan kayak gini sama aku. Aku cuma mau ada korban aja, Kak. Kasih aku waktu. Aku buktiin kalau ini cuma tahayul. Ini omong kosong. Tapi udah ada korbannya. Rani, legenda itu nggak pernah ada. Cewek yang dulu katanya dibawa sama nenek kelinting, ternyata dia sakit. Dia kena sindrom jalan sambil tidur. Aku juga nggak mau ngelihat Papa diusir-usir kayak gitu sama warga. Aku nggak tega, Kak. Itu kan kayak binatang. Nah, Fauzan, kami minta waktu buat menenangkan diri dulu ya. Udah, saya minta maaf ya Tante, Om. Saya permisi dulu, tapi nanti saya balik lagi ke sini. Bagaimana nih Sri? Apa aku harus ke sana ya? Sabar deh Mas, ngapain sih kamu rapot-rapot ke sana? Kita tunggu di sini, tunggu kabar. Ya kan beres. Ada apa-apa kita tinggal selesain. Susah amat. Tuh, gak usah datang. Lan? Bagaimana? Apa yang harus ke sana? Mas, Mas tuh dibilangin susah ya. Nggak usah ke sana, nanti kalau Mas ikut jadi amukan warga gimana?
Udah tunggu sini aja. Ya nggak perlu ke sana ya. Orang udah selesai semuanya. Selesai? Maksud kamu selesai gimana? Rani udah membatalkan perkawinan kalian ya? Kamu nggak apa-apa, San? San, kamu jangan sedih ya. Nanti juga kamu dapat pengganti Rani yang lain. Ya? Kalau perkawinan kamu sampai batal, itu berarti bukan jodoh kamu. Ya udah, ayah ke rumah Pak RT dulu ya. Ikut dong mas. Ya. Kamu banget ya. Seandainya aja sidang skripsi nggak maju mundur. Tapi sekarang semuanya udah terlambat. Kenapa legenda nenek kelinting itu jadi kenyataan ya? Itu kan cuma mitos. Mas, akhirnya aku tenang banget deh. Pesan, mau juga dengar omongan kita ya? Iya, tapi dia sedih banget loh, Sri. Duh mas, namanya orang putus cinta siapa sih yang gak sedih? Kayak mah gak pernah jatuh cinta aja. Tapi kan, hilang satu tumbuh 1000. Sebenarnya aku tuh udah senang banget punya mantu kayak si Rani. Udah cantik, baik. Sekilas mirip almarhumah ya. Rani emang cantik mas, aku tahu. Cuman kan bapaknya itu loh, dia kan koruptor. Terus kalau suatu saat ditangkap KPK gimana? Apa kamu gak malu punya besan penjara? Iya kan? Hah, jadi aib nanti 7 turunan keluarga kita. Loh, Aduh, lo ada apa nih? Loh, mobilnya nggak bisa direm. aduh mas, mas mobilnya kenapa mas? Mas, mas. Lebih baik pernikahan kita dibatalin aja, Kak. Halo. Iya, Kak. Ada apa, Kak? Apa? Katanya Pak Ujat saya kecelakaan. Kak, gimana keadaan ayah kamu sama tante kamu? Masuk dulu aja. Hai, Om, Tante. Heh, sadar
Cincin itu biang keladinya. Penunggu desa ini tuh nggak ikhlas kalau kamu nikah sama dia. Makanya keluarga kamu jadi tumbalnya. Jadi celaka kayak begini. Pernikahan saya sama Rani udah lama dibatalin. Jadi kejadian ini nggak ada sangkut pautnya sama Rani ataupun keluarganya. Oh, bagus kalau begitu. Sayang, kita pulang aja. Nggak enak di sini. Kak, kalau gitu aku pulang aja ya. Maaf banget kalau kedatangan aku dan keluarga aku malah bikin gak nyaman. Ini sih, Om, Tante, Kak. Mari. Permisi, Mas. Ini apa sih? Ini siapa kok ada di sini sih? Hah? Buku harian aku, Mak. Fauzan, Titin di rumah. dia Kabur lagi. Iya. Loncat jendela lagi. Fauzan, Zan. Titin! Ngapain kamu? Nggak apa-apa, Mak. Nenek tidak pantas ditolong sama Fauzan. Maksudnya? Semua ini kesalahan nenek. Titin! Paman, biarin Titin pergi. Titin, menyerahlah kamu Titin. Titin, Kak Fauzan. Kak Fauzan. Jangan ngedekat. Udah, Tin. Semuanya udah selesai ya. Tin, udah ya. Enggak, Kak Fauzan. Udah, jangan bikin aku susah lagi ya. Enggak. Udah selesai ya. Jangan bikin aku susah. Udah. Fauzan, jangan deketin ini. Udah. Ma, kayaknya kita harus pindah dari sini. Iya sih Pak, kalau memang nggak kondusif kayak gini ya udah kita pindah aja. Ngapain sih kita bertahan di sini? Kan nggak ada gunanya juga Pak, ya kan? Terus gimana dong?
Kenapa? Pak, kayaknya orang kampung sudah kesini. Kita ke depan, say. Oh dia bawa, pegang. Halo Pak. Awasi dia. Kakak kenapa? Nggak apa-apa. Terus ada apa warga datang ke sini lagi? Rani, mendingan kamu sekarang diam dulu biar Pak RT ngejelasin. Rani, kami minta maaf ya. Kamu bukan pembawa sial, tapi kami sudah menemukan pelakunya. Saya terpaksa melakukan ini karena saya butuh uang, Pak, Bu. Saya minta maaf. Itu dia orangnya. Ternyata dia pelakunya. Saya sudah minta berhenti tapi diancam. Saya disiksa. Titin, apa maksud kamu dari semua ini? Salah sendiri. Dia yang jahat. Aku dicampak. Titin, kejadian itu udah lama. Lagi kamu ingat, kita putus baik-baik. Enggak, Kak Fauzan. Aku tuh nggak bisa ngelupain Kak Fauzan. Kalau emang aku nggak bisa ngedapetin Kak Fauzan, berarti nggak boleh ada cewek lain yang ngedapetin Kak Fauzan. Semua ini karena salahmu sendiri. Kenapa kamu sengaja pamer kemesraan di depan aku? Jadi aku berniat memberi kalian pelajaran. Dengan menghidupkan kembali nenek lonceng, legenda desa kita. Pergi ke rumah Fauzan dan merusakkan remnya. Tapi ternyata mobil malah dipakai sama ayah dan tantenya. Aduh mas mobilnya kenapa mas? Rani ternyata lucu banget. Sangat gampang aku bohongin. Dia pikir aku nggak sengaja nolongin dia. Padahal aku memang membutuhkan dia kemana-mana.
Dia bahkan menyuruh aku menginap di kamarnya. Kenapa kamu setega itu, Tin? Aku minta maaf, Feby. Om, Tante, saya minta maaf. Ini semua terjadi karena saya. Sebenarnya Titin mantan saya. Saya juga sadar udah lama jadi targetnya Titin. Dari ban mobil saya yang tiba-tiba kempes, terus ada paket isinya tikus. Tapi sampai sekarang saya nggak habis pikir, dia itu masih dendam sama saya. Tenang Pak, tenang Bapak Ibu tenang. Ini namanya sudah kriminal. Bawa mereka berdua, biar diadili di pihak yang berwajib. Ya Pak. Bawa dia. Ayo, jalan, bawa. Pak RT, terima kasih ya. Sama-sama. Bapak, Ibu, saya mohon pamit dulu ya. Jangan khawatir lagi, Pak. Pak. Ran, Tante minta maaf ya. Ternyata selama ini Tante salah sangka sama kamu. Dan yang jadi bukan kamu, tapi tuh anak tuh Titin. Mbak, saya juga minta maaf ya. Aduh, saya udah kemakan gosip. Jadi kutukan itu tidak ada. Berarti kalian bisa melanjutkan hubungan kalian lagi. Kak, maafin aku ya, Kak. Jadi kamu mau nikah sama aku? Tapi kan cincinnya udah aku balikin. Kalau aku bawa, kamu mau? Mau. Capek gue ya hari ini. Ya tadi tamu kita banyak banget. Iya, maka dari itu aku tuh capek banget nyalamin mereka satu-satu. Kamu baru capek gara-gara salaman aja nggak? Aku di tangan sampai patah-patah juga aku rela gara-gara salaman. Karena ujung-ujungnya kan jadi suami kamu. Kamu cantik banget sih.